Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya hak Allah dalam suatu ketaatan ada 6 perkara. Kalau antum memenuhi 6 perkara tersebut, insyaallah ibadah antum bagus. Kalau kurang 6 perkara tersebut, berarti antum harus mengevaluasi. Ibadah berikutnya berusaha memenuhi 6 perkara tersebut. Hak Allah dalam suatu ibadah. Yang pertama, ikhlas. Benarkah antum beramal kemarin itu ikhlas? Benarkah antum bersedekah ikhlas? Benarkah antum membangun pondok ikhlas? Benarkah antum ceramah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Benarkah antum menulis buku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Benarkah antum menasihati di publik itu ikhlas karena pertama harus ikhlas. Ibadah ikhlas. Nah, kita ingat cek kemarin ikhlas enggak ya? Cek. Ini hak Allah yang pertama. Yang kedua, an-nasihatu lillahi fihi, yaitu beribadah sebaik-baiknya. Ya, beribadah sebaiknya salatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau kita salat, misalnya bicara salat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita salat sebagaimana ya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhaji sebagaimana haji yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu an-nasihatu lillah, yaitu beramal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muta'abatur rasul. Amal kita tersebut sesuai dengan contoh Nabi atau tidak. Ini di antara hak Allah. Allah ingin kita beribadah sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, syuhud masyhadil ihsan. Ketika kita beribadah, adakah ihsan dalam diri kita? Itu kita merasa Allah sedang melihat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika kau tidak mampu, yakinlah Allah melihatmu. Ketika kita sholat, apakah kita sedang merasa Allah melihat kita? Ketika kita sedang bersedekah, memberikan sumbangan, tidak usah banyak-banyak, 20.000 misalnya kepada orang di jalan, kepada tukang sapu, kita merasakan Allah sedang melihat kita atau tidak? Kalau kita tidak menghadirkan seperti itu, berarti ada kekurangan. Sedekah kita sah, insya Allah dapat pahala, tapi tidak sempurna. Lain halnya dengan seorang yang dia bersedekah dan dia menghadirkan dalam dirinya Allah sedang melihat saya, itu berbeda. Lain halnya seorang ketika sedang berbakti sama orang tuanya dan dia merasa Allah sedang melihat saya berbakti kepada orang tua saya. Lain halnya dengan seorang ketika dia baca Quran di pojok masjid sendirian, dia tahu Allah sedang melihat saya. Itu beda, itu diantara hak amal, hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, syuhud minnatillah alaih. Dia menghadirkan bagaimana anugerah yang Allah berikan kepadanya. Bisa jadi maksudnya adalah dia diberi taufik untuk beramal soleh. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Banyak orang tidak beramal soleh, dia bisa baca Quran. Banyak orang baca berita, baca ini, baca koran, nonton film-film yang enggak benar, dia baca Quran. Ini anugerah. Dia diberi taufik untuk beramal soleh. Atau bisa jadi maksudnya Allah maksudnya dia mendapatkan banyak nikmat, yang nikmat tersebut mengharuskan dia untuk bersyukur kepada Allah. Dia baca Quran bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia salat malam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia puasa sunnah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, beramal salehlah sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian yang terakhir, syuhudu taksirihi fihi. Dia mengingat kembali kekurangan-kekurangan dia ketika ibadah tersebut, ya. Dia renungkan ibadah saya bagaimana. Ini contoh kita menghisab diri kita pada ketaatan, bukan kepada kemaksiatan, kepada ketaatan yang kita lakukan. Ini penting juga, ya. Jadi misalnya saya misalnya berdakwah. Saya evaluasi kenapa saya dakwah. Mari saya sudah ikhlas enggak? Saya sudah persiapan enggak waktu itu, ya. Evaluasi tentang ibadah saya sendiri, dakwah saya bagaimana, ya. Apakah sudah teratur penyampaiannya? Apakah niat saya benar? Ini contoh saya mengevaluasi apa yang saya lakukan. Antum juga antum salat misalnya ke masjid salat berjamaah. Saya ke masjid salat berjamaah ikhlas karena Allah atau tidak? Saya semangat atau tidak? Atau saya datangnya pas qomat saja, ya. Nah, ini kita evaluasi. Saya kemarin kurang, ternyata saya datang pas qomat saja. Antara azan dan iqamah saya tidak berdoa. Saya ngobrol sama teman, saya tidak berzikir kepada Allah. Ini contoh, kita melihat titik-titik kekurangan yang ada pada kita lakukan, yang kita lakukan pada ibadah kita, sehingga kita tidak
ujub terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga kita perbaiki. Jangan selalu, wah, Masya Allah saya, Masya Allah, Masya Allah. Apalagi tanya sama murid, gimana kemarin saya? Oh Ustaz, Masya Allah. Ustaz mantap ya. Jangan dengar itu, mereka tidak tahu hisab ya. Yang paling tahu tentang diri antum adalah antum sendiri. Makanya kalau ada Ustaz bilang sama muridnya, gimana tadi dakwahnya? Parah Ustaz. Jangan bilang Ustaz top Ustaz. Ustaznya nanti tidak bisa menghisab apa? Dirinya. Bahkan dia bisa terjebak dalam ujub dan yang lain dan riya.